Awal mula dari kecil itu SD kelas 1, guru saya memberi kertas. Silakan menulis cita-cita. Maka milik saya tulis menjadi suster. Itu awalnya. Lalu lambat laun karena saya punya keluarga banyak suster, romo, frater, uskup ke rumah, maka senang sekali kalau mereka datang. Itulah yang mengawali. Kemudian kalau di rumah pas mencuci baju ada sapu tangan panjang yang persegi itu saya pakai, taruh di kepala lalu berjalan. Itulah awal mulanya yang kecil. Lambat laun setelah sekolah terus sampai kuliah pun itu sebenarnya ada. Ketika aksi panggilan bersama anak-anak juga selalu ikut setiap tahunnya bersama anak-anak Misdinar kalau waktu itu. Itu awal-awalnya. Lalu sekolah, kuliah dan seterusnya. Pacaran itu biasa. Yang penting tidak sampai melewati jalur sehingga panggilan itu ada. Lalu ya karena di rumah itu rajin berdoa, mungkin itu yang semakin menguatkan saya. Ketika saya jadi suster, ibu saya nggak mau. Setiap kali saya ngomong nggak mau. Ya sudah, akhirnya saya bekerja, kuliah dan seterusnya. Suatu saat ibu saya bilang, kalau mau jadi suster sekarang karena sudah terlalu mendapat banyak uang. Artinya udah bekerja, sudah ngeles yang banyak hasilnya memang kalau bahasa Inggris. Nah, itu baru saya putuskan. Nah, waktu itu saya mengikuti di tahun berapa ya? Tahun 97 itu saya nggak tahu. Hanya mimpi sih di atas altar itu ada tulisan 2 minggu lagi ijil Tuhan menanti. Apa maksudnya? Ternyata 2 minggu ke depan adalah minggu panggilan. Ternyata minggu panggilan dan saya ikut di situ dengan anak-anak. Tapi saya sebenarnya nggak terpikir 2 minggu lagi, apalagi Injil, nggak ngerti. Karena orang biasa itu awalnya. Lalu ngikut terus. Setiap kali ada minggu panggilan bersama UMK, guru-guru yang muda-muda, misalnya kami biasanya selalu ada kegiatan itu. Saya itu akan ikut, selalu ikut. Kemudian retret calon suster saya juga ikut. Artinya masih ada enggak begitu. Terus itu yang pertama, yang kedua saya pernah sih masuk di asrama. Ternyata asramanya itu yang untuk anak biasa enggak ada. Tinggal asrama para suster yang mau masuk. Saya ikut di situ. Mau nggak mau setiap pagi, sore doa seperti suster-suster. Itu saya bersyukur artinya ternyata begitu tuh. Tetapi memang dari rumah, dari Batu saya biasa ikut misa di Biara Karmel itu. Kalau hari Kamis mereka pakai ibadat atau ofisi bersama para biarawati itu sehingga tahu sedikit lah tentang itu. Begitu. Kemudian suatu saat ketika saya bekerja, teman saya datang untuk mencari waktu untuk kapan tunangan. Ternyata dia pulang dan saya kecelakaan. Dan nggak bisa buat apa-apa. Akhirnya saya hanya satu yang saya katakan depan salib tuh. Tuhan, kalau Engkau menghendaki saya jadi alatmu, kembalikan saya. 10 tahun lagi saya tidak tahu ada di mana begitu. Ternyata 10 tahun itu saya bekerja di Sang Timur ternyata. Setelah 10 tahun, tapi ya itu setiap tahun mengikuti kegiatan panggilan lah. Artinya masih ada enggak gitu. Ternyata setelah 10 tahun saya di Sang Timur. Dan waktu itu ada retret panggilan Keuskupan Malang. Kami hanya berenam. 3 cowok, 3 putri. 3 masuk PIJ, 3 masuk Projo Malang. Ternyata saya masih bisa terus. Dan suatu saat ya sudah, ketika sudah 10 tahun itu saya ulangi lagi. Masih ada enggak panggilan saya gitu. Di 10 tahun itu kebetulan saya memberi itu pelajaran persiapan komuni pertama keuskupan itu di katedral. Dengan bubasannya berdua kami. Saya ganti Sur Clarita PIJ itu karena beliaunya pindah, lalu saya guru muda di sana disuruh bantu. Ikut itu ternyata hari
Jumat itu sebenarnya Sur Safira udah ngasih tahu saya ada retret panggilan kalau mau ikut. Saya menolak itu, pokoknya enggak, saya memberi rekoleksi, saya bilang memberi rekoleksi mereka yang orang tua mereka dari keuskupan itu. Ternyata hari Selasa Bu Bas mengatakan, waktu itu saya belum jadi suster, jadi guru. Bu, saya nggak bisa karena harus menjadi saksi manten. Dan hari Kamis harus berangkat. Nah, berarti saya kan bisa panggil itu di luar pemikiran saya. Saya sudah nanti pokoknya dengan tugas saya. Ternyata Tuhan mengendaki lain. Sehingga saya bisa ikut retret hanya persiapan 1 hari. Yang 6 orang tadi. Saya bersyukur bahwa selama misa 3 hari itu, setiap lagu persembahan itu kami maju satu-satu. Doa apa saja yang mau diungkapkan untuk mempersembahkan diri itu. Lalu pulangnya hari Sabtu saya beritahu kepala sekolah saya izin tidak sekolah. Lalu saya pulang ke rumah saya. Di rumah saya ngapain pulang hari sekolah waktunya mengajar. Nah, ternyata ibu saya langsung ngomong kayak tadi itu. Kalau mau jadi suster silakan tahun ini. Semakin memegang uang semakin lupa itu ibu saya. Akhirnya saya ke sekolah ke yayasan minta berhenti. Saya minta berhenti suster di tahun ajaran ini. Mau kemana? Saya tidak tahu kemana saya mau pergi. Itu saja jawaban saya. Terus setelah ikut retret panggilan itu di bulan Mei kalau nggak keliru, Pentakosta, hari Pentakosta itu saya novena. Biasanya novena hanya pagi saja di susteran, kok pikiran saya tidak enak. Sore saya pulang ke Batu, jadi selama 9 hari saya bolak-balik Batu Malang. Hari yang pertama itu saya habis makan malam itu di situ ada gambar Yesus di situ di tembok. Sampai saya ganti, pokoknya nggak pergi sampai pagi itu masih ada. Akhirnya saya katakan, Tuhan, kalau aku angkat ikut Engkau, tolong selesaikan apa yang saya harus selesaikan di sekolah ini. Baru paginya hilang. Terus biasa lagi. Hari Pentakosta muncul lagi gambar itu. Gambar itu muncul lagi dengan yang sama bentuk. Saya sudah ngomong, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau. Apapun resikonya, selesai. Nah, akhirnya itu saya berhenti dan itu terus kan karena ngajar di Sang Timur sehingga saya diundang doa mereka ikut. Lalu ya sudah, saya menulis surat lamaran dan itu ceritanya Romo di pengalaman saya itu. Waktu itu kan Suster cerita ada kecelakaan. Itu kecelakaan apa, gimana kejadiannya, lalu gimana kok diteguhkan lewat pengalaman itu oleh Tuhan? Kecelakaan itu kan hari Rabu. Nah, terus Suster? Hari Rabu, sore itu ada ibadat Prapaskah karena masa Paskah. Ada Prapaskah. Saya itu kan ngeles. Itu pulang ngelesi saya kecelakaannya. Saya naik becak terus ditabrak dari belakang. Ditabrak dari belakang sepeda motor dengan kecepatan kuat sehingga saya langsung mencium aspal karena aspal leleh waktu itu sehingga muka saya ini kulitnya lepas semua. Saya nggak tahu bagaimana terjadi sehingga semua wajah saya aspal ketika bercermin. Lalu tangan terbalik, telapak tangan ini terbalik. Ketika sampai di dealer itu saya minta minum kan haus. Nah disitulah saya menangis. Kok tangan saya terbalik? Terbalik itu maksudnya gimana? Terbalik itu telapak ini harusnya kan begini, tapi ini posisi di sini. Oh. Jadi begini. Itu saya. Muka kena aspal gitu. Iyalah, mukanya tertukar dengan aspal. Saya nggak tahu bagaimana jadi. Kan saya posisi merem. Tapi banyak lecet, Suster. Lecetnya langsung jadi aspal. Pokoknya yang jelas aspal itu akan menempel di semua muka saya. Lalu luka-luka ya? Pokoknya langsung plek gini kan aspal posisi leleh. Meleleh maksudnya. Aspal itu baru? Baru. Jadi muka Suster itu jadi aspal? Iya, muka kulit itu bertukar dengan aspal. Oh, itu. Operasi plastik lah, Suster. Saya nggak operasi, Romo. Hanya doa setiap hari. Karena tapi waktu itu ada juga usaha menyembuhkan diri. Jadi Romo waktu itu Romo di sana itu bilang, doamu sendiri yang bisa menyelamatkan. Karena saya udah memar semua.
Parah waktu itu. Parah tapi tidak berdarah. Memar, artinya membeku. Karena waktu itu kan posisi masih mengajar juga. Itu Romo. Yang kecelakaan itu. Lambat laut, setiap hari hanya bersyukur. Tuhan, aku bersyukur, hanya itu saja. Hanya bersyukur. Akhirnya semua kembali. Saya sangat merasakan, Tuhan, kalau Engkau menghendaki saya jadi alatmu, kembalikan saya 10 tahun lagi. Nah, itulah yang semakin hari itu sebenarnya dari situ. Ada penyembuhan yang lain, hanya doa kalau saya itu. Jadi proses pemulihan dari kecelakaan itu berapa lama? 4. 4 tahun. Berarti suster kemana-mana malu enggak gitu? 10 tahun. Enggak Romo, kan bersih Romo. Kan setiap hari dibersihin muka. Lama-lama habis. Bersih. Bersih. Sampai sekarang. Anak-anak ada mau ditanyakan enggak? Kamu mau tanya-tanya? Suster pernah pacaran tidak? Pernah lah. Pernah lah Romo. Nah, gimana tuh? Lalu kok bisa melewati tantangan itu, bukan tantangan apa, pengalaman itu, kemudian lalu memilih jadi suster, gimana ceritanya? Pacaran itu kan ya biasalah, kita itu orang hidup ya. Apalagi kita remaja ya. Pastilah kita itu punya kriteria begitu. Pastilah orang. Tapi yang kalau pacar saya kan mendukung panggilan ini. Kadang kami ke gereja bareng. Malam minggu bareng. Kan ke gereja, kita tujuan misa. Gitu Romo. Sampai lama ya. Dari SMP. Terus suster? Dari SMP ya. Woi. Begitu Romo. Tapi yang tantangan, kalau kamu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ya silakan terus. Tapi kalau enggak, silakan pulang. Karena saya itu mencintai, semua orang mencintai saya, termasuk Pak Saudara. Tapi saya akan mencari sumber cinta itu. Kau tanya lagi, enggak apa. Sampai sekarang masih berteman enggak suster sama mantan pacar suster? Masih lah berteman. Masih Ranggi. Dia tetap mendoakan saya. Aku juga mendoakan. Karena dia tidak menikah. Ada tahu suster alasan dia enggak menikah? Ada. Alasannya dulu awalnya itu apa? Hanya sebenarnya dia juga mimpi modelnya kayak saya. Ketika kami berjalan mau ke Jogja itu, katanya ini saya nggak tahu juga. Katanya itu ini. Ketika kami berjalan, Bunda Maria itu menarik saya. Berarti berseberangan kan. Nah dari situlah kami tetap mendoakan. Kami tetap baik-baik saja. Begitu Ranggi. Melewati itu ya kadang ingat kadang enggak. Tapi kalau saya ingat sebagai bahan doa kalau saya. Kalau saya ingatnya saya doakan. Semoga dia tetap sehat apa sama. Kadang kita kan ingat, dari jauh pun kadang di antara orang banyak kita pasti tahu. Ya kalau ingat ya jadikan bahan doa, kalau saya doakan. Mungkin dia perlu doa. Ada lagi mau tanya? Mau tanya? Oh, mau bertanya. Selama jadi suster, doa apa yang suster senangi? Doa. Doa apa yang suster senangi? Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, yang penting doa dasar mau yang. Itu yang paling disenangi. Ya, dan saya memang punya devosi ke Maria. Jadi setiap hari doa Maria itu kan selalu ada. Karena saya itu punya devosi kepada Maria. Begitu. Karena dari mimpi itu sebenarnya dia muncul itu 3 kali, sehingga itulah. Itu Romo kalau saya doa-doa. Kalau doa yang lain ya seingatnya. Kalau kita di biara sekarang kan banyak doa. Tentunya semakin memperkaya macam-macam doa, semakin banyak hal yang kita peroleh dan pelajari kalau sekarang. Tanya apa saja, silakan. Apa menyenangkannya jadi suster? Menyenangkan. Banyak. Membahagiakan lah. Oh, yang bahagiakan banyak Romo. Yang pertama,
Orang tua juga banyak, teman banyak, pekerjaan juga banyak, teman juga banyak. Menyenangkan di biara itu kan banyak senangnya daripada sedihnya. Kalau saya loh ya. Jadi segala sesuatu dengan dikerjakan dengan semangat, dengan gembira, itu yang membahagiakan. Banyak saudara tentunya kalau kita di biara itu. Banyak anak murid ya. Kalau dulu kan hanya sekarang di mana-mana begitu ke berbagai tempat. Itu Romo. Berarti tadi itu usia berapa sih suster baru memutuskan mau jadi suster tuh? Masuk Ya, usia 34 yang saya masuk tuh. usia 34. Jadi kuliah selesai, bekerja selesai. Jadi setelah S1. Saya 34 Romo. Jadi saya sudah bekerja. Sudah bekerja berbayar 14 tahun dari S1. Karena saya selesai kuliah itu tahun 97. Ini sama ini belum dari semua kalian. Tahun 97. Berarti udah jadi guru. Udah jadi guru. Baru tertarik mau jadi. Jadi guru. Memutuskan akhirnya mau jadi suster gitu. Iya kan dulu nggak boleh kan Romo. Oh, karena Karena dulu nggak boleh ya sudah. Ibu saya bilang cari biara yang maksudnya yang umum, maksudnya yang kayak bisa ditemui. Saya itu sebenarnya kepingin kontemplatif sebenarnya, Karmelites kan. Tapi ibu saya nggak mau. Ya saya lah masuklah PIJ karena 10 tahun setelah saya kecelakaan kan saya di PIJ Romo. Itulah yang saya masuk Sang Timur. Dan saya bersyukur ternyata Kongregasi Sang Timur itu hidup di dalam Allah Ekaristi dan adorasi. Saya suka hal itu sebenarnya. Kalau doa di Karmel kan sering adorasi, sering misa harian. Ternyata itu ada di Sang Timur. Ternyata Sang Timur hidup di dalam Allah Ekaristi dan adorasi. Maka itu setiap hari kami lakukan. Ternyata setelah saya refleksikan, kenapa saya suka adorasi zaman dulu ketika saya sekolah apa. Ternyata sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan jalan. Cuma kita kan tidak mengerti kalau itu ada di Sang Timur. Itu Romo. ya. Jadi suster tuh berat enggak? Enggak berat Nes. Jadi suster itu Maksudnya tanggungannya berat enggak? enggak. Kalau saya enggak Nes. Anggi, jadi suster itu enggak berat. Kalau dilakukan dengan hati gembira itu segala sesuatu enggak akan berat. Pasti semua terlewati. Mungkin kita punya masalah berat tetapi bersama Tuhan semua jadi ringan. Lagi enggak? Mumpung kesempatan nanya ini. Atau Ranggi boleh. Jadi enggak berat ya. Kalau saya itu enggak. Karena bersama Tuhan segala sesuatu tidak akan berat dan menjadi ringan Ranggi. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi sesuatu, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Malah kita yang kadang itu tidak setia. Tapi saya selalu berpasrah pada Tuhan. Kalau kau punya salah ya aku persembahkan. Mungkin ini yang bisa diperbaiki begitu. Itu saya loh ya. Kalau orang lain pasti beda-beda. Kalau saya gitu Romo. Akhirnya orang tua setelah di usia 34 itu menyetujui. Ya, setuju. Tapi ketika menulis surat itu, adik saya yang menulis surat yang perempuan. Terus adik saya yang perempuan itu yang menulis. Terus adik saya yang cowok itu. Pokoknya mereka kerjasama lah untuk membuat surat itu. Sehingga bapak ibu saya tinggal tanda tangan. Dan mereka setuju. Lalu bilang, pokoknya harus rajin berdoa. Itu pesannya. Itu sih pesannya. Pesannya itu sih kalau itu. Setuju lah Romo. Apalagi Mbak Sarang Flores jelas setuju. Yang berat kan ibu saya sebenarnya. Waktu itu, tapi selama 2 tahun ibu saya sebenarnya sakit ketika saya masuk biara memang. Karena di novisiat ibu saya sampai data dengan kurus. Saya juga sakit 3 bulan ya. Dan ketika bertemu sembuh sampai sekarang. Dan saya juga nggak pernah sakit yang kayak apa ya, flu apa itu udah nggak pernah lagi saya sampai sekarang. Itu Romo. Itu ibu saya memang yang berat tuh. Tapi kan sampai ibu saya juga sakit sampai nyusul di biara. Ternyata setelah ketemu saat itu juga sembuh. Saya juga sembuh. Itu Romo. Sakit apa waktu itu juga? Siapa? Ibu saya. Pokoknya sakit flu apa nggak doyan makan itu selama 2 tahun udah ditahan ibu saya itu. Oh, mungkin stres memikirkan suster. Iya Romo. Kan saya anak nomor 1. Oh.
Di tempat kami yang nomor 1 itu punya hak apapun, soalnya memang gitu. Suster asalnya dari mana? Saya dari Batu, Malang, Jawa Timur. Oh, arek ngalam. Rema, Arema. tapi tidak asli. Bapak saya dari Larantuka, Flores, kampung kecil Lamika. Harapan suster untuk anak-anak muda apa? Harapan ya semoga di antara anak muda itu ada yang terpanggil menjadi imam, suster, frater, bruder, yang jelas biaran pirawati, sehingga masih ada generasi penerus lah, masih ada panggilan untuk gereja kita. Kalau saya punya harapan itu, paling nggak ada benih-benih panggilan lah di paroki Simpang 2 ini. Nggak tahu nanti masuk di mana, yang mungkin ada benih yang tinggal di antara mereka. Kalau harapan saya begitu, adalah yang jadi, adalah yang jadi. Siap.